Suaranya dengar nggak? Halo, Halo, dengar nggak? iya dengar, dengar. Oke, 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 oke. Oke, Ini Mas suara aku Budi. udah jelas ya Kak? Ini anaknya aku panggilnya Ca atau Kak ya? Sinyalnya nih ya. So, hai. Dikit jawabannya. Oh, oke. Jadi di tema kali ini jangan asal terbang sembarangan ya, dan nanti kita akan juga bahas bagaimana cara singkat aja menggunakan memanfaatkan fitur-fitur dari autonomous-nya yang sudah otomatis seperti kayak quick shoot, eh, active track dan lain. Nah, nanti kita akan bahas di situ ya. Oke. Jawaban skillnya apa ya? Bagaimana cara menerbangkan drone? Sebenarnya kalau kita udah pakai beli yang sudah otomatis kayak DJI ya, banyak orang bilang drone matic ya. Kan ada yang drone manual seperti kayak FPV itu manual, terus yang aerial tuh yang matic. Sebenarnya kita beli sekarang, besok udah bisa nerbangin. Cuman itu kan technicalnya job doang. Masih ada harus kita menguasain aspek foto video, terus maintenance, dan juga making decision dalam artian biar drone ini nggak crash itu bagaimana caranya, biar drone ini nggak merugikan orang lain itu bagaimana caranya. Nanti kita bahas lebih dalam aja deh. Kalau kita beli drone DJI sekarang mah, besok udah bisa terbang. Iya. Belajarnya sekarang, besok langsung beli nih ya kalau belajar di Jackson ya. Bisa, bisa. Kalau di Surabaya Oke, dekat-dekat beli beli dari Doran lewat saya boleh nanti ketemuan di Surabaya saya ajarin bisa deh gampang. bisa langsung diajari langsung ya berarti ya. Bisa. Pokoknya Surabaya. Kalau saya mau masih harus Iya ke di Surabaya. luar kota, mah Oh, bayang. cocokin waktu. Oke, sebelum kita lanjut nih ya, sebelum kita lanjut lagi, mau tanya nih, banyak macam drone Cakson yang pernah dijajal itu apa aja sih selain selain yang dijelaskan tadi, maksudnya pengalamannya, terus drone apa aja, maksudnya yang DJI ini, yang tipe-tipe apa aja gitu. Kebetulan ini nanti kalau suara saya nggak masuk, kabari aja ya takut soalnya. Iya, oke. Oke. Kebetulan yang pernah saya coba mulai dari 2015 itu ya kelas toys udah, FPV udah, aerial mah sehari-hari buat kerjaan. Kemudian fixed wing udah. Kalau yang untuk inspeksi saya masih jarang karena kebutuhannya terbatas banget. Kalau yang DJI ya, DJI 2 itu tahun berapa saya pinjam pernah Phantom 2. Terus Phantom 3 tuh dari tahun 2016-an. Phantom 3 standar, Advance, Pro udah. Phantom standar, Advance sama Pro udah semua juga kebetulan dulu punya. Terus yang mulai dari kelas-kelas Mavic yang sekarang nih, mulai dari Mavic jadul, Ya. Mavic 1, Mavic Mini 1, Mini 2, Mini 3 yang barusan kemarin kita sudah review itu, terus Mavic Air 1, Mavic Air 2, sampai Mavic 3 Pro. Ya kebetulan udah semua sih Wih, kebetulan. berarti semuanya kayaknya udah dijajal ya. Kebetulan udah semua. Fixing yang pesawat itu udah juga Ya, buat pemetaan. Tapi itu sih oh, kita nggak bahas itu ya karena memang jarang kelasnya beda untuk surveying. oke. Oke, next. Eh, Ini tadi kan udah dijelasin ya untuk tipe-tipe yang udah pernah dicobain. Nah, sekarang untuk fiturnya apa aja sih yang menjadi favorit nih dari Cakson? Fitur dari DJI apa yang benar-benar sangat membantu nih? Nah, kalau bicara fitur itu tiap seri beda-beda fiturnya. Ada yang sama, ada yang nggak sama dalam artian gimana ya? Jadi Mavic 3 Pro itu ada fitur yang nggak ada di Mavic 2 Pro, terus kemudian yang nggak ada di Spark. Oke. Jadi saya pukul rata aja. Fitur apa yang paling saya suka pakai dan paling saya sering pakai itu POI. Kemudian quick shoot sih masih jarang karena tapi itu bagus banget buat pemula. Yang pertama sering pakai itu POI sama active track. Udah itu aja karena dua itu yang paling banyak sering dikerjain dipakai kayak memutari objek biar nggak meleset. Cuman saya saranin buat teman-teman semua tetap latihan, jangan terlalu mengandalkan fitur-fitur itu karena nanti kita manja. Nah, kalau yang dari drone dulu sebelum
Phantom di bawahnya Phantom 3 Pro itu masih belum ada fitur-fitur seperti itu otomatis. Jadi mulai dari Phantom 4 sampai sekarang terbaru ini mungkin Mavic Mini 3 Pro dan lain-lain, itu kalian yang mungkin baru mau coba drone itu, ya saya rasa udah bisa kelihatan langsung profesional banget. Cuma tetap skill itu harus dipelajari ya. Karena malah yang banyak masuk ke teman-teman servisan, teknisi itu malah drone yang terbaru. Harusnya yang terbaru kan sudah ada anti tabraknya, sudah makin pro. Ternyata enggak, rata para pilotnya itu terlalu pasrah sama teknologinya. Jadi dia mengabaikan apa yang sudah ditulis di dashbook manual DJI-nya, hindari ini, hindari itu, mereka nggak baca. Oh gitu, oke. Nah, tadi kan udah diceritakan nih, untuk penggunaan drone. Kalau untuk penggunaan drone biasanya ini Cak Sun itu buat untuk pekerjaan atau mungkin memang buat konten-konten aja atau apa ya lebih spesifikasinya? Tiga-tiganya. Konten kreator ya. Konten kreator ya, karena juga nge-YouTube. Kerjaan udah terlanjur basah, dikenal sebagai orang ngedronein. Jadi banyak event-event I.O, banyak orang surveian pakai drone, panggil saya. Kemudian 3 untuk pemetaan. Dan itu semuanya ada di drone aerial ya Mavic Phantom, Mavic 3 Pro. Kita nggak bahas yang FPV atau DJI yang terbaru, yang Avata, karena ini saya udah terlanjur basah ada di 3 ini ya. Untuk konten kreator ya. Konten kreator ini mungkin ini sedikit tips buat teman-teman yang lagi ikut live. Kalau cuman sekedar konten kreator, kita pakai yang drone budget minim seperti Spark, tapi Spark udah nggak ada ya. Mungkin bisa Mavic Mini 3 Pro, itu kalian bisa untuk pekerjaan. Nah, Mavic Mini 3 Pro ini bisa untuk kerjaan, sama kalau lebih bisa nambah nilai jual lagi kalau ada yang lebih di atasnya lagi seperti Mavic 3 Pro itu. Kalau untuk pemetaan, sementara saya pakai yang Mavic 2 Pro. Nah, itu 3 dunia yang berbeda tapi drone-nya satu sama. Drone aerial semua ya. Oke. Jadi tiga-tiganya itu udah jadi satu ya. Jadi misalnya ini benar-benar drone ini satu barang yang menurut Cak Sun sangat penting di hidupnya ya. Bagi saya. Mungkin yang lain juga gitu. Pengen drone ini satu hal yang penting dalam hidupnya. Kalian wajib banyak-banyak belajar deh ya. Jangan lupa juga di follow nih Cak Sun biar belajar bareng online ya. Boleh. Mungkin ini kita baca-baca komen dulu tadi. Dari tadi udah banyak komen tadi. Iya. Oke, kita bacain dulu. Karena ini nanti Kak, untuk yang aktif bertanya bakal dapetin t-shirt sama 2 headset untuk 3 orang pemenang ya. Ini pertanyaannya. Ada Tetopus. Apa perbedaan mendasar dan signifikan merek drone harga kualitas low, middle maupun high, terutama bagi pemula agar paham? Oh iya, jawaban simpel ya, ada harga ada kualitas. Tapi kalau kita bahas secara detail, mulai dari bahannya, kemudian fitur-fiturnya itu jelas pasti berbeda. Kita beli drone range harga di bawah 6 juta, kayak mungkin Mavic Air 1, Spark, Mini 1. Kalau kita adu banding sama sekarang bosnya drone Mavic 3 Pro yang 30 jutaan, jelas jauh dari segi low light, kekuatan kamera low light malam hari itu jelas beda. Fiturnya, autonomous fitur otomatisnya quick shoot, HDR video, kemudian banyak banget itu sudah jelas berbeda. Untuk pemula, biar nggak terjebak, karena pemula ini kadang beda-beda tipis. Pemula fungsinya untuk apa dulu? Mungkin kalian hanya untuk konten kreator, bisa ya, mungkin kalau budgetnya terbatas bisa range di bawah 10 juta, ada Mavic Mini 3 Pro, ada Mavic Air 2, itu bisa dipilih sebagai opsi. Kalau yang pemula tapi budgetnya gede, ya bisa langsung Mavic 3 Pro. Itu tergantung sama budgetnya, sama tujuannya nanti aku mau ngapain nih. Kalau untuk kerjaan mah jangan terlalu ngirit ya, karena masalahnya klien pasti pilih yang terbaik. Nah, kalau ada budget langsung aja Mavic 3 Pro atau minimal Mavic Air 2. Sudah aman banget untuk pemula ya Pak ya?
Sudah aman banget, sudah aman banget. Oke. Ini ada yang tanya lagi nih, 0502. Langsung mau tanya bagaimana tips and triknya agar bisa terbang di wilayah radius red zone DJI. Dan apakah dampaknya apabila memaksakan flag di red zone? Terima kasih. Oke, langsung jawab aja ya. Jadi, Ya, langsung dijawab aja. oke, ini saya cuma sekedar menjawab, tapi tidak menyarankan. Ya. NFZ atau NDZ sekarang no drone zone itu dibagi 4 zona, berapa zona ya? Kuning, biru, kuning sama merah. Kalau biru kita masih bisa terbang, cuman ada warning aja. Kalau kuning itu masih luas banget cakupannya, itu masih bisa terbang tapi kita harus kirim kode. Kalau merah ini kesadaran diri sendiri ya. Jelas zona merah itu pasti zona bandara, hukumnya tuh ibaratnya mutlak nggak boleh, kecuali ada izin yang berlapis-lapis dan memang kita ditugaskan oleh pihak bandara atau mungkin dari pihak lanut, baru boleh kita terbangin, karena itu masalah keselamatan bersama. Kalau bicara bagaimana unlock-nya, ada 2. Kita kirim kode, bisa lewat telepon atau bisa lewat SMS, langsung verifikasi. Yang ketiga, kita modif firmware-nya. Dan itu saya nggak akan memberitahu dan juga nggak akan menyarankan karena itu legal banget. Kalau yang pertama kita minta kode, itu masih bisa, dan ya pasti kita akan terlacak juga karena ada terbang drone di Juanda, terus kita mengajukan permit, pasti ya DJ sudah ngantongin identitas kita, data kita, email kita. Ya lakukan do with your own risk. Dan saya nggak menyarankan itu ya. Zona merah itu karena memang keselamatan penerbangan. Zona merah ini, terakhir tambahan. Bandara, kilang minyak, zona militer, dan istana presiden. Nah itu memang hal yang nggak boleh diterbangin sebenarnya sih, kecuali izin. Oh, berarti bahaya ya Kak ya. Oke, itu tadi jawaban dari pertanyaan 0502. Kita lanjut lagi nih, ada pertanyaan banyak banget nih pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi nih Kak. Kaumi_Bimo. Drone DJI apa yang bisa move tracking Kak? Kalau move tracking ini biasanya pakai apa ya Kak? Move tracking atau active track ya, atau waypoint. Move tracking lebih spesifik lagi. Move tracking kalau cuma active track itu sudah ada mulai dari DJI Phantom 3 standar sampai ke yang terbaru sekarang adik-adiknya sampai Mavic 3 Pro ada semua. Waypoint setahu saya, kalau saya nggak lupa, itu dari Phantom 4 standar itu sudah ada yang sudah pakai aplikasi di DJI Go 4 itu sudah bisa waypoint. Jadi kita nerbangin dulu patternnya C1, C2, C3, 4 sampai kita sudah desain sedemikian rupa jalur terbangnya, baru kita bisa nerbangin secara otomatis. Itu mungkin maksud sama way track-nya ya mungkin ya. Way track atau active track. Tapi mungkin sama bisa aja komen sih. ya Kak ya. Oke, lanjut. Mungkin ada lainnya. Bentar. Ada pertanyaan dari Taito Pus. Ini pertanyaannya kayaknya aku deh yang bakal jawab nih Kak. Oke. Kak, mau tanya cara membedakan secara fisik atau tampilan keluar drone agar tidak tertipu gimana ya? Nah, kalian itu kalau misalnya beli di Doran Gadget, nggak perlu lagi kalian takut tertipu. Semua yang drone DJI yang ada di Doran Gadget itu semuanya original. Jadi kalian bisa langsung beli atau cek di Doran Gadget secara online apa offline. Jadi store kita ada online apa online dan offline Kak. Gitu. Jadi nggak perlu takut untuk tertipu. Nah, serunya lagi kalau misalnya kalian pakai kode promo Cakson dan kalian bisa menghubungi Cakson dulu, kalian bisa dapat promo spesial. Jadi kalian jangan lupa di-follow dulu ya, Kak. Betul nggak tuh, Kak? Betul dong. Iya dong. Habis beli langsung kita terbang bareng deh. Nah, tuh, khususnya Surabaya diajakin terbang bareng nih, langsung sama suhunya. Terus ada pertanyaan lagi nih dari Kolbilai Fatul. Kalau Mini 3 di bawah
buat ambil video di laut aman gak ya, Cak Son? Soalnya aku pernah bilang di tengah laut. Nah, nih, Oke, mana? ini ya. Pertanyaannya simpel tapi jawabannya mungkin agak sedikit kemana-mana nih ya. Iya, Semua boleh. drone, mau Mini 3, mau Matrix, mau Phantom, kita harus lihat angin sekitarnya dulu karena setiap drone punya spek ketahanan anginnya masing-masing berbeda. Mavic Mini sama Phantom jelas beda, lebih kuat Phantom. Contoh, bawa Matrix lebih kuat Matrix, cuman sekalipun sebesar Matrix pun dia juga punya batas ketahanan angin. Nah, ini kalau kita bicara masalah faktor angin di laut ya. Kalau pertanyaan tadi Mavic Mini 3, Mavic Mini 3 itu bisa nggak laut? Bisa. Saya malah kalau sering ngambil footage di jembatan Suramadu, ya sampai tengah atau malah lebih tengah. Berarti kan bisa. Intinya kita harus tahu dulu kekuatan terpaan angin pada saat itu terbang. Jangan sampai yang anginnya terlalu kencang, semisal kayak siang ke sore. Ya tahu sendiri lah, cek angin dulu. Jadi kalau yang cebur ke tengah laut itu, wah ini kita harus lihat flight log-nya ya. Flight log-nya atau mungkin baterainya lepas atau overheat kepanasan sehingga baterainya agak sedikit kembung. Bisa jadi karena baterai kembung, tapi kita kurang tahu juga. Harus lihat flight penerbangan log-nya itu. Kalau kita terbangnya dekat kapal, itu jelas karena kita ada gangguan kompas error. Jadi kalau kita take off-nya dari kapal besi ya, langsung tarik aja jauh. Take off secepat mungkin dan tarik jauh, baru kita ngambil shoot. Begitupun juga ketika kita mau landing, buru-buru aja langsung nangkep pakai tangan. Kita terbang dari tengah jembatan Suramadu pun, selain faktor angin, gangguannya juga faktor kompas. Karena metal dan magnetik logam semua itu. Jawabannya sih banyak banget ya, karena kita harus lihat dulu. Ini terakhir, Anda terbangnya di mana dan take off-nya dari mana, tengah lautnya tuh bagaimana. Jadi harus lihat banget ini flight record penerbangan ya. Oke. Itu tadi udah dijelasin untuk kalau di tengah laut berarti harus tahu kondisinya dulu ya. Angin terutama. Harus menyesuaikan dulu, nggak langsung asal nerbangin ya. Karena bahaya banget itu bisa yang kayak pengalamannya kakak tadi, bisa hilang drone-nya di tengah laut. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan lagi nih. Chandrawati 1999. Kalau saya masih baru belajar nerbangin drone, lebih baik beli Telo atau langsung Mini 3? Oke. Telo sih saya kurang begitu merekomendasikan, tapi tergantung budget ya. Kalau memang budgetnya hanya ada untuk Telo, ya monggo. Karena apa? Telo kan belum bergimbal ya. Dia masih bahasanya sih, ya pasti akan kejut-kejut banget hasil rekaman. Jadi mending yang murah tapi udah bergimbal. Spark kek atau Mavic Mini kek gitu. Jawabannya udah itu aja, simple. Yang bergimbal, karena tetap pada akhirnya kalian pasti akan butuh video yang lebih baik. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, kita lanjut lagi nih. Tadi kan udah banyak nih yang tanya-tanya. Langsung lanjut ke pembahasan kita nih, Kak. Kalau kita lagi pakai fitur-fitur yang ada di dalam drone nih, misal quick shoot, ada tips nggak sih misalnya nih fitur ini tuh cocoknya dibuat di pegunungan atau mungkin fitur yang ini tuh cocoknya untuk nerbangin di laut nih gitu. Oke, jadi jawabannya tergantung kita mau bikin video seperti apa dulu. Karena kita mau pakai POI pun juga cocok, di gunung juga cocok, di laut juga cocok. Kita mau pakai yang selfie ke belakang, meteor, atau yang bumerang atau gimana, semuanya juga cocok, tergantung dari konsepnya kita sendiri. Tapi ingat, kalau kita bicara di pegunungan, usahakan cari tempat yang luas. Karena takutnya kita terlalu pasrah, tiba-tiba drone-nya dia mundur untuk ngambil quick shoot-nya, entah yang meteor, entah yang bagaimana. Asteroid, tiba-tiba dia nubur belakangnya. Meskipun sudah ada sinyal sudah ada obstacle avoidance, cuma dia terbatas untuk ranting kecil, mungkin masih bisa terdeteksi atau enggak. Nah, tapi kalau di pantai udah los-los aja, selama anginnya enggak terlalu kencang ya. Yang cocok untuk pantai atau gunung, semuanya cocok, tergantung dari konsep bikin videonya kalian. Karena semua fitur itu hanya untuk memudahkan saja sebenarnya. Ya lebih baik kalian nggak bisa manual aja sih, karena skill human tetap perlu dipakai. Oke, untuk selanjutnya ada saran nggak sih dari Cak Son?
gimana caranya bikin foto atau video yang epic saat menggunakan drone. Oke, foto video. Nah, ini pertama jelas kalian harus belajar tuh aspek fotografi ya. Kalau videografi mah ngekor sama fotografi. Mulai dari rule of third, kemudian kita harus minimal kalau pengen dapat foto yang bagus, meskipun kita masih amatir, di jam-jam blue hours atau golden hours, yaitu jam matahari terbit, sunrise, itu udah pasti jaminan bagus, kecuali tempatnya di Bantar Gebang kayak sampah gimana kan mungkin ya nggak estetik juga. Atau di jam-jam sunset. Nah, itu mau ngambil dari manapun pasti akan dramatis. Nah, nanti kita kembangkan lagi bagaimana cara memposisikan rule of third, background, foreground. Jadi kayak kita ngambil gunung nih. Nah, itu gunung kan paling bagus kalau ada di tengah atau ada di pojok kanan atas atau ada di nanti di sini ada jalan. Itu sebenarnya ilmu fotografi ya. Kalau kita bahas di sini mungkin bisa 1 jam lebih. Bagaimana cara dapat foto yang bagus? Jawaban cuma satu buat amatir, buat para pemula. Fotoin aja tuh jam sunrise sama sunset udah bagus itu. Oke. Oke gitu ya. Jadi saran dari Cak Son, mungkin kalian ada beberapa hal yang pengen ditanyakan, trik foto dan video ala Cak Son, bolehlah di komen untuk lebih detailnya lagi. Oke. Tadi kan udah dijelasin nih Kak, untuk caranya bikin foto atau video ala Cak Son. Nah, kira-kira Cak Son udah pernah cobain DJI Mini 3 Pro belum ya? Udah Udah. dong? Udah dong. Udah ya? Nah, ada kesan-kesan apa sih Kak selama nerbangin DJI Mini 3 Pro ini? Kesannya nggak bisa terbantahkan, aku wow-nya itu cepet banget sama instan banget. Wah, ini apa ya? Bahasanya kayak aku coba mulai dari ngeluarin tas ya. Sampai dia terbang, nggak sampai 1 menit. Nggak sampai 1 menit. Ini kebetulan karena juga sebagai konten kreator jalan-jalan juga. Nah, kan pasti buru-buru tuh. Ngejar momen gini-gini atau juga pas lagi klien lagi. Nah, waktu itu saya yang Mini 3 Pro, saya buat drone cadangan. Ketika drone terbang utama terlalu gede, Mavic 2 Pro itu terlalu gede di acara Terop ya, di pas ada groundbreaking di Batu. Nah, Mavic Mini 3 Pro ini kecil, itu taplak-taplak meja para undangan Bupati Malang waktu dan lain-lain, itu enggak geleber. Jadi enaknya dua saya nih ya. Yang pertama simpelnya dan cepet banget, mulai dari buka sampai terbang nggak sampai 1 menit. Kemudian di anginnya tuh kecil banget terpaan anginnya. Jadi mau dipakai terbang indoor, emang udah fungsinya sih. Kalau kita pakai Phantom, pakai Mavic 2 Pro, khawatir bunga-bunga taplak meja tuh geleber. Itu nggak, Mavic Mini 3 Pro saya terbang hampir deket beliau, Bupati Malang, itu aman. Beliau nggak terganggu sama sekali dan bunyinya pun sangat-sangat silent banget. Ya. Silent banget. Dan video waktu itu klien, bagus mas videonya mas, drone baru om. Jadi iya sih. Saya komentar banget dah itu Mavic Mini 3 Pro ini. Dan simple. Lebih simple daripada yang lainnya kayak ini ya. Pakai banget. Oke, aku mau infoin aja nih buat kalian followers yang dari tadi sudah nonton live kita. Kalau DJI Mini 3 Pro ini sudah ready di Doran Gadget, offline ataupun online kita. Jadi kalian yang misalnya tertarik atau mungkin pengen beli, langsung aja chat. Mungkin bisa juga pakai kode promo Cak Son, bisa chat Cak Son, nanti bisa dapat kode promo langsung ya. Itu bisa ya di follow dulu Cak Son, mungkin bertanya-tanya tentang drone yang lainnya atau mungkin curhat ya keluh kesahnya ya menggunakan drone, bisa langsung ke Cak Son dan langsung bisa dapat kode promo dari Cak Son gitu. Nah, mungkin kita langsung baca-baca lanjut aja komen-komentar yang udah bertanya, karena hari ini kita bakal bagiin 3 hadiah, ada 1 t-shirt dan 2 headset klasik dari JT buat yang aktif bertanya. Dan tadi udah banyak yang tanya sih, ini kayaknya yang baru-baru deh. Selamat sore, mau tanya setting EXP untuk sinematik berapa konfigurasinya? Ini yang nanya mana? Bentar. MDI_channel. Oke. Bisa diulang pertanyaan tadi? Bentar ya.
setting IXP untuk buat sinematik berapa konfigurasi? ISP untuk sinematik, ini Iya. mana aku baca. Itu by the way pakai drone tipe apa dulu? Oh ya, MDI underscore channel bisa kamu tulis tipe drone kamu apa? Karena berbeda-beda ya Kak ya. Beda-beda, iya beda-beda. Kita lanjut aja yang lain. Oke, Ada Tetukus, tempat menerbangkan drone paling menantang atau sulit menurut Cak Son. Lalu kesulitannya itu apa aja sih? Makasih. Bisa ditanya. banyak Bisa sih. dijawab Kak. Saya pilih salah satu aja ya. Hmm. Banyak ya. Berapa tahun nerbangin? Kalau yang crash saya satu kali, kalau yang sulit sih mah tergantung banyak ya. Cuman saya menceritakan yang sempat crash saja. Tapi crashnya by the way bukan karena saya ngendalin, tapi itu karena medan magnet, yaitu di Simpang 5 Gumul Kediri. Itu mah mudah banget terbang di sana. Open area Ya. banget. Tapi saya tuh nggak tahu dan nggak sadar bahwa di bawah Simpang 5 Gumul pada waktu itu dulu itu adalah terowongan untuk menuju ke jalan motor. Nah, ya itu kan. Dan di manual booknya waktu itu DJI Phantom 4 itu disebutin avoid kayak sutet, kemudian terowongan, tunnels dan lain-lain. Nah, saya tuh terbang itu sudah ada baru hover 1 meter, baru ada tulisan apa namanya? Kompas error. Wah, udah saya kalibrasi lagi karena ngantuk pagi hari. Tetap di situ. Tiba-tiba langsung nabrak aja dia. Langsung ketarik ya, bukan ketarik sebenarnya kompasnya error dia. Kalau yang sulit sih, aduh kayak di pabrik mah ya sulit sih di dalam pabrik itu. Sulitnya bukan karena nggak bisa lincah, karena deg-degan aja. Pabrik itu kan mesin, sono mesin, sini logam, situ ada kayak beton-beton. Udah pasti tantangannya adalah magnet error. Dan itu tetap harus terbang. Sulit juga sih, meskipun ya kita bisa ngelewatin dengan mudah, cuman deg-degan. Siapa tahu nanti malah mesin itu yang medan magnetnya kuat, narik ya udah nggak bisa dikontrol lagi. Itu sih sulit sih menurut saya. Oke. Jadi itu tadi pengalaman tersulit dari Cak Son dalam menerbangkan drone. Tapi biasanya nih lebih ke tempat-tempat yang seperti apa nih? Untuk biasanya drone-nya diterbangin misalnya di laut atau seringnya di gunung? Iya, laut, pasti laut. Take off di laut itu bukan, kalau masih kapal gede itu masih gampang. Yang susah itu kok perahu. Untuk perahu itu susah banget, apalagi kita nggak bisa koordinir. Pak, agak pelanin bentar. Nah, apalagi kalau kita pakai Mavic itu nggak bisa pakai Mavic. Susah saya. Saya akuin susah. Harus pakai Phantom karena ada kakinya kan. Nah, kalau yang pakai Mavic itu nangkepnya gini soalnya. Kalau cuma terbang ini nggak gampang. Tapi ketika nangkep itu kita harus koordinasi banget sama si perahunya itu. Oh iya, kalau yang paling susah, saya baru inget nih, di Sungai Maron, di Pacitan. Itu kan rimbun banget tempatnya, kelapa pohon, sampai nggak ada tempat buat kita tinggi banget. Jadi perahu berjalan, sungainya kelok-kelok, nggak ada GPS, terbang. Jadi kita ngikutin, apalagi kalau kita di depan ketinggalan, drone-nya gimana susah. Itu udah paling susah kalau di Sungai Maron, Kali Cokel, Pacitan. Oke. Karena terhalang sama GPS-nya itu tadi ya kan? GPS nggak ada, mau ke atas juga nggak bisa, kanan kiri rimbun-rimbunan kelapa semua. Oke, itu tadi udah dijelasin sama Cak Son beberapa pengalaman-pengalaman saat nerbangin drone dan sedikit tata cara untuk menerbangkan drone dengan benar. Mungkin ada tips lain Kak yang lebih ke pemula atau mungkin lebih ke yang harus diperhatikan banget nih buat nerbangin drone yang paling penting. Oke, ini mungkin pamungkas dari saya untuk para pemula. Pertama, kalian sebelum beli drone, budgeting dulu sama tujuannya untuk apa. Tujuan itu menentukan budgeting juga. Misalkan untuk kerjaan, saya sarankan jangan beli yang murah kalau untuk membuka kerjaan. Kenapa? Karena klien pasti akan pilih-pilih yang bagus. Minimal kalian bisa Mavic Air 2, Mavic Air 2S, atau kalau ada budget lebih Mavic 3 Pro. Itu. Kalau yang pemula dalam artian hanya cukup untuk konsumsi pribadi, TikTok, Instagram, sosmed, itu mulai dari Mavic Mini 3 Pro, Mavic Mini 2, itu sudah bagus banget. Itu sudah bagus banget. 4K udah pula. Nah, terus kemudian ketika sudah membeli drone, jangan lupa pelajari itu dashbook-nya, baca, atau minimal kalau malas baca, ada YouTube. YouTube saya juga pernah bahas bagaimana mulai dari merawat drone-nya,
menerbangkan drone-nya yang penting. Kalau cuma nerbangin sih, kita beli sekarang, besok udah bisa nerbangin. Maksudnya kita harus belajar bagaimana karakteristik terbangnya itu. Kalau ke sana. Sepertinya sinyal Cakson mulai terganggu. Oke, mungkin yang lain mau bertanya-tanya langsung aja ya ditulis di kolom komentar, nanti bakal dijawab. Nah, ini live bersama Cak Sonnya terputus, kita bakal coba sambungin lagi ya. Nah, halo. Oke. Udah jelas suaranya? Tadi ya. Oke, tadi sempat terputus ya di tengah serunya menjelaskan nih. Tadi seputus sampai mana ya? Oke, aku jelasin lagi aja ya. Iya, oke. Ini jawaban pamungkas, tapi mungkin untuk para teman-teman yang baru memulai drone, pertama budgeting, yang kedua tujuan. Nah, tujuan mempengaruhi budgeting juga. Kalau kalian tujuannya untuk kerjaan, udah kalian harus pilih drone yang terbaik. Minimal budget 10 juta ke atas ya. Karena apa? Karena minimal Mavic Air 2 atau kalau ada budget lebih Mavic 3 Pro. Kalau kalian pilih untuk kerjaan pakai drone yang medium ke bawah, ya klien akan susah untuk nolehnya. Nah, tapi untuk kalau kalian konten kreator, pribadi, Instagram, YouTube, TikTok, itu Mavic Mini 3 Pro tuh udah wow banget. 4K-nya tuh udah luar biasa banget ya. Apalagi Mavic Mini 3 Pro sudah bisa portrait, bisa untuk TikTok gini kan, portrait video. Ya minimal Mavic Mini 2 dengan budget di bawah, ya budget minim lah, medium ya. Kemudian setelah kita punya drone-nya, jangan lupa itu baca tuh dashbook, karena jarang mah orang baca dashbook sekarang ya. Ya udah minimal lihat YouTube aja deh. YouTube mulai dari bagaimana cara menerbangkannya, karena kalau cuma nerbangin, beli sekarang besok udah bisa nerbangin. Cuman cara untuk menghindari bahaya, terus keputusan apa yang harus dibuat ketika ada problem begini. Dan jangan lupa sebelum terbang itu survei lokasi dulu. Katakan aku mau nerbang di Simpang 5 Gumul Kediri contoh, itu ada apa di situ bahayanya? Mungkin medan magnet, nah aku harus menjauh. Itu mah gampang, Simpang 5 Gumul kan area luas banget. Kecil, kemudian untuk crash cuma karena di situ ada medan magnet, menjauh aja. Kita mau terbang di alun-alun atau Tugu Pahlawan, oh di sana ada gedung ini, di sana ada gedung ini. Atau kita mau terbang di Sedati atau Waru, dekatnya Bundaran Waru Cito. Itu kan gampang, cuman kita ke sana dikit ada Korem, itu hindari jangan. Ada sana dikit, makin ke selatan ada Bandara Juanda. Nah seperti itu, jadi kayak setelah kita punya drone, kita pelajari hal-hal yang non-teknikal, lebih ke larangan dan batasan dalam penerbangan drone. Itu aja sih sebenarnya. Habis itu mah kita tinggal belajar foto video, makin terbang, makin lama jam terbangnya, makin smooth gerakannya kita. Nah, tuh. Berarti harus tetap banyak-banyak belajar nih ya. Sering nerbangin, tapi dilihat juga dengan kondisi lokasi nih ya. Yang paling penting adalah kondisi lokasi, biar kalian itu aman dan tidak kehilangan kayak yang tadi. Ada kan pengalaman yang kehilangan sampean. Iya. Tapi pengalaman adalah guru yang terbaik. Mungkin dari situ lebih aware lagi mungkin. Lebih hati-hati lagi pasti ya. Aduh, gak mau nih keulang lagi nih. Tapi udah umum, senior-senior saya, meskipun yang sejago apapun tetap pernah ada ceritanya drone itu crash. Termasuk saya pun juga pernah. Jadi ya? Jangan takut untuk belajar. Nah itu pelajaran paling mahal sih ya. Paling mahal, itu. Mahal pengalamannya, mahal budgetnya juga. Oke, tadi kan Casan bilang kalau misalnya Casan ini pakai drone ini juga untuk pekerjaan. Nah ini ada yang tanya nih, 0502. Casan apa saja faktor yang mendukung besar tarif seorang pilot drone dokumentasi? Oke, ini dibedakan ya. Dibedakan yang pemula sama yang sudah punya nama.
Kalau yang sudah punya nama mau pakai unit apapun, klien udah tahu kapabilitasnya mereka, jadi nggak akan tawar harga. Jadi di sini saya mau sedikit jelasin yang untuk yang pemula baru main ya. Pertama jelas portfolio. Portfolio tidak bisa nggak harus punya. Saya dulu awal-awal merintis sewaan drone itu, jasa drone, keliling Jatim, setiap spot saya dronein, ya habis banyak biaya, dalam artian biaya makan, biaya bensin, juga itu pun masih harus sowan sana kemari. Habis portfolio, ini armada ya, armada unitnya. Kalau kita bisa meyakinkan ini kita pakai drone terbaru Pak, seri terbaru, videonya sudah 4K, low light-nya udah tajam. Nah, ini klien bisa mempertimbangkan. Yang ketiga, relasi. Kita Oke. usaha pun tanpa ada relasi ya susah. Harus ada Iya, iya, relasi. benar. Kalau tidak ada relasi kayaknya sulit juga ya. Meskipun Juga. Tapi sudah sekarang apapun itu. udah zamannya internet ya, sosial media. Udah ngebus Ya. aja tuh sosmed kalian, bikin portfolio yang khusus ya, jangan digabungkan sama IG pribadi kalian karena itu nggak terlihat profesional. Bikin aja nama usaha yang baru, production apa gitu. Udah busa aja mau foto sana kemari. Semakin banyak kalian menabur jejak digital, ya insya Allah semakin banyak juga peluang untuk nangkep calon klien. Gitu aja sih. Nah, tuh. Itu tips and trick ala Cak Son nih, yang sampai sekarang jadi profesional pilot drone ya. Terlanjur basah kecebur. Oke, oke, ini ada yang tanya Sofian BR. Mau tanya untuk ketinggian maksimal di Indo kan 120. Tapi kadang kita butuh ketinggian lebih dari itu. Tips and trick-nya dong untuk mengatasi hal tersebut. Oke, ini jawabannya simpel-simpel tapi agak sedikit detail. Yang Ya. jelas, kalau secara legal, kita harus mengajukan notam. Notice to airmanship. Kita harus mengajukan notam ke Airnav dan lain-lain. Dan itu sangat, ada proses-prosesnya. Tapi kalau kita misalkan di daerah pedalaman, saya nggak menyarankan boleh ya. Saya nggak menyarankan boleh. Cuman ini karena mungkin pertanyaannya biar nggak ribet jawabannya. Kalau misalkan kita cuma bentar doang, kita harus lihat di flight radar penerbangan pesawat. Apakah titik yang saya terbangin ini jalur pesawat lewat? Kalau misalkan nggak ada, ya saya nggak bilang boleh, sementara nggak boleh. Paling nggak kalau nggak ada pesawat, bukan jalur pesawat, terbangan sebentar tapi yang terlalu tinggi, men. Jangan ya, karena memang sudah namanya melanggar pun juga nggak ada toleransi sih. Ya mungkin kalau cuma sebentar, kita sudah memastikan dari flight radar, nggak ada pesawat, nggak ada jalur pesawat, mungkin masih bisa nyolong-nyolong. Tapi jangan disomasi saya. Ini kan saya cuma bilang kalau nggak ada pesawat lewat nggak apa-apa lah, dikit-dikit aja. Tapi kalau secara legal kalian harus ke Airnav untuk pengajuan notam notice to airmanship. Izin ke bandara sekitar bahwa nanti di lokasi titik ini akan ada nerbangin drone setinggi ini untuk keperluan mapping, keperluan ngambil video dan lain-lain. Itu aja sih sebenarnya. Oke, itu tadi penjelasan dari Cak Son mungkin bisa diterapkan ya. Banyak banget nih yang tanya nih. Banyak Mungkin banget yang ini nanya. satu pertanyaan terakhir kali ya. Ada Oke. drone yang bisa mengeluarkan suara, tapi nggak gini DJI belum ada. Kira-kira menurut Cak Son baiknya pilih drone yang bisa mengeluarkan suara atau gimana ya? Mengeluarkan suaranya dalam artian apa dulu? Mengeluarkan suara bising atau suara kayak speaker pun yang di Mavic Enterprise atau Mavic Matrix 300T, itu suara gimana maksudnya nih? Yang bertanya mungkin. Oh, berarti tergantung nih ya. Dia pinginnya suaranya seperti apa ya? Ya, karena drone kan emang dia nggak bisa ngerekam suara. Karena nggak ada mikrofonnya kan. Jadi suara itu ada di cache HP kita, video cache HP kita. Kalau mungkin saya sedikit mencoba kemungkinan pertanyaan itu aja ya. Suara yang jelas, suara itu nggak ada di drone karena sudah pasti akan terganggu sama angin sama baling-baling. Wing apa yang mau didengar. Jadi suara itu bisa ketangkep dari HP kita, cache video yang sudah terekam suara dari sekitar kita. Atau mungkin kemungkinan yang ditanyakan adalah suara speaker phone. Speaker yang ada di Mavic Enterprise 2 itu mah untuk pekerjaan surveyor ya, bukan untuk pekerjaan orang-orang foto video. Atau di Matrix 300T mungkin. Oke, mungkin next. Atau gimana mungkin? Oke, itu tadi pertanyaan terakhir yang kita jawab, Kak.
Nah, aku untuk terakhir ini mau menjelaskan sedikit aja nih. Misal kalian membutuhkan atau butuh produk-produk dari DJI, kalian tuh bisa beli di Doran Gadget. Kalau misalnya kalian beli online, kita itu ready di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli. Terus juga kita itu ada di aplikasi Doran Gadget nih Kak. Jadi kalian jangan khawatir kalau misalnya beli online, kita itu juga ada free ongkir loh seluruh Indonesia. Dan juga kita kalau promo-promo di online itu banyak banyak banget nih Kak cashback-nya. Jadi kalian langsung cek aja di toko online store kita, Doran Gadget. Nah, kalau misalnya kalian ini suka belinya secara offline atau mungkin pengen cobain produk-produknya dulu, kalian tuh bisa mampir kok di Doran Gadget yang ada di Surabaya, ada di TP, WTC, sama Pakuwon Mall. Nah, di Bali juga ada, kita di Mall Bali Galleria. Terus juga kita ada di Semarang, di Ruko Mataram, gitu. Dan juga kita ada di Jakarta juga, Pak. Jadi kita ada di beberapa kota, tapi kalau misalnya kalian pengen tanya fixnya ready atau enggak barangnya, bisa chat aja di Instagram kita dulu. Nah, kalau misalnya kalian pengen dapat promo tambahan, kalian bisa langsung aja pakai kode promo Cakson ya. Kalian bisa chat dulu ke Cakson, kalian bisa dapetin promo-promonya gitu. Nah, ini ada yang baru lagi nih Kak, produk dari DJI. Jadi DJI ini ngeluarin stabilizer HP terbaru. Ada DJI Osmo Mobile 6 dan DJI Osmo Mobile FE. Kakak ini pernah nggak cobain stabilizer HP-nya DJI? Yang terakhir yang 5 mungkin ya. Itu yang 6 baru kan ya? Iya, yang 5. Oke. Yang 5 terakhir. Nah, kan udah ready nih yang 6 sama yang SE terbaru. Harganya tuh cuma start dari 1,4 jutaan aja nih Kak, karena kita lagi ada promo di Doran Gadget. Nah, produknya itu ada di belakang kita ini. Ada DJI Osmo Mobile 6 dan ada DJI Osmo Mobile SE. Ini simpel banget buat kalian yang konten kreator atau mungkin suka nge-vlog ya. Kalian butuh banget stabilizer, kalian pakai aja DJI Osmo Mobile ini. Kalian bisa pilih yang 6 atau SE, sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Gitu. Nah, itu tadi udah kita jelasin ya tentang produk terbaru dari DJI. Dan kita lihat di DJI Mini 3 Pro ini. Nah, ini seru kalau misalnya kita buka deh. Siapa kira-kira yang menang dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah aktif dari tadi nontonin live kita nih, Kak? Oke, mungkin Changsun ada pilihan nih. Siapa kira-kira yang bisa dapetin? Yang pertama t-shirt deh. Dapat t-shirt nih. Yang masih saya inget barusan terakhir, mungkin Mas Sofian BR ya. Terakhir yang masih fresh nanya tadi. Nanya ketinggian tadi. Oke, nih. Kebetulan ada muncul nih komennya nih. Sofian BR atau bisa untuk mendapatkan t-shirt. Oke, untuk harga yang kedua, dari tadi yang aku ingat nih ada satu account, Stay to Food. Sini. Oh, selamat kamu mendapatkan headset plastik dari JT. Tangan dong teman-teman. Oke, mungkin yang terakhir pilih siapa nih pemenangnya? Satu lagi. Siapa nih? Satu lagi. Siapa? Mungkin dari Kak Bila aja ada yang milih deh. Oke. Ini ada satu orang yang aku ingat-ingat juga. Ada 0502. Kamu mendapatkan headset klasik dari JP. Nah, itu tadi udah kita jelaskan untuk nerbangin drone dan tata caranya juga. Makasih banyak ya, Cak Son udah sharing-sharing pengalamannya nih sama ilmunya buat para followers Sobat Doran ini. Untuk
Untuk cara klaimnya, hadiahnya bisa langsung aja ya DM di Instagram Doran Gadget. Nanti bakal dibalas sama adminnya. Kirim data diri kamu gitu. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Cak Son. Terima kasih waktunya. Mungkin Sama-sama. kita lain kali bisa sharing-sharing lagi untuk Siap, drone siap. ini, atau mungkin kita lanjut bikin konten langsung ya sama Boleh, Cak Son boleh. ya buat Doran Boleh, Gadget. Boleh. Oke. Oke, terima kasih banyak Kak Son. See you. Boleh.